Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa Kamis malam. Bersama kita akan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita memuji Tuhan untuk mengawali persekutuan kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita pujikan satu pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau di kediaman kami masing-masing kami masih diperbolehkan dan diberikan kesempatan untuk kami bersekutu, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami menyerahkan sepanjang waktu persekutuan kami. Bahkan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Mohon kuasa Tuhan membukakan pikiran setiap kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, mampu kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kami mampu memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan dan apa yang ingin Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang berasal dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian yang berada di tempat masing-masing menyimaknya. Paulus di Malta.
Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panas api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dari setiap kita atau bahkan banyak orang menggemari perhiasan. Salah satunya adalah seperti emas. Banyak sekali orang yang suka membeli emas, suka mengkoleksi emas, atau berburu emas. Bagi orang-orang, emas merupakan satu perhiasan yang baik, tidak lekang oleh keadaan perekonomian apapun keadaannya, dan tetap berharga di segala zaman. Bayangkan di zaman Alkitab dan bahkan di zaman Kerajaan Majapahit dan bahkan hingga kini emas adalah sesuatu benda berharga yang nilainya cukup tinggi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita sekalian bahwa ketika seseorang hendak membeli emas, apalagi ketika seseorang hendak berinvestasi emas, maka yang harus diketahui hal yang pertama adalah orang tersebut harus jeli menilai dan melihat apakah emas yang akan dibelinya itu adalah emas yang asli atau emas yang palsu. Maka ketika setiap kita menerima hadiah emas, undian emas atau hendak membeli emas, jangan senang terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu apakah emas yang kita terima adalah yang palsu ataukah emas yang asli. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kejelian ini bukan hanya ketika kita hendak mengkoleksi emas. Tetapi kejelian ini pun harus kita pakai ketika kita menerima satu pengajaran. Apakah pengajaran tersebut berasal daripada Tuhan, ataukah pengajaran tersebut adalah pengajaran yang palsu, yang menyesatkan setiap kita? Oleh karenanya, orang Kristen, orang percaya harus memiliki kejelian tersebut. Mampu menilai, mampu menimbang, dan mampu melihat apakah pengajaran yang diterimanya adalah pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, ataukah pengajarannya yang bertujuan untuk menumbuhkan iman kerohanian setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca pada malam hari ini tentang bagaimana Paulus sampai di pulau yang disebut dengan Malta, kita tidak lepas dari perikop sebelumnya. Di dalam perikop sebelumnya diceritakan bahwa di sana Paulus sedang mempertahankan tentang pengajarannya akan Mesias. Kemudian apa hubungannya dengan kejelian yang dimaksudkan di sini?
Kejelian yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, kejelian untuk memiliki ketajaman dan menilai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus berada di hadapan Raja Agripa, dia sedang menginjil di sana, mempertahankan pengajaran tentang Mesias. Di dalam kisah ini, ketika Paulus menekankan tentang kuasa pelayanan yang diterimanya dari Yesus Kristus dan perubahan hidupnya, ternyata banyak orang yang tidak sependapat. Banyak orang yang tidak menyukai pengajaran Paulus. Ketika Paulus mempertahankan pengajarannya di hadapan Festus, Festus ini adalah seorang bangsawan Romawi yang katanya juga adalah seorang gubernur, sedangkan Agripa ini adalah seorang raja. Di hadapan mereka, Paulus mempertahankan pengajarannya tentang nubuatan Mesias. Tetapi apa respon daripada mereka? Di sana seorang Festus ini justru menuduh bahwa Paulus ini menjadi gila. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah rasul yang pandai. Sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi, agamanya yang terpelajar, dan bahkan dia adalah seorang yang pintar. Ketika Paulus menyampaikan tentang nubuatan daripada Yesus Kristus dan menyampaikan tentang Mesias, maka Festus ini mengira bahwa Paulus ini telah menjadi gila oleh karena ilmunya yang tinggi. Di pasal 26, di sana disampaikan bahwa engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Paulus menyampaikan bahwa kuasa Tuhan yang diterima Paulus ini menjadikan Paulus sebagai saksi kebangkitan daripada Tuhan, yaitu di mana perjalanan imannya ketika dia pertama kali ditangkap oleh Tuhan hingga saat ini. Sehingga dia menyatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan oleh karena karya dan perbuatan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, dan yang membuat dia berani untuk memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, kuasa yang diterima oleh Paulus ini adalah kuasa yang menjadikannya sebagai seorang rasul yang melayani Yesus Kristus. Dan terlebih kuasa yang diterimanya ini mencelikkan mata rohaninya dia. Mungkin ketika dia masih menjadi Saulus, dia buta akan kerohanian. Sekalipun dia tahu tentang kebenaran agamanya, tetapi dia buta tentang Yesus Kristus. Ketika dia bertobat, mata rohaninya dibukakan dan dicelikkan, sehingga dia mampu menilai dan menimbang mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang bukan. Sekalipun orang menilai bahwa Paulus ini adalah seorang yang sesat, dikatakan di sana Paulus adalah seorang yang gila. Tetapi di dalam pengajarannya yang keras akan Yesus Kristus ini, di mana dia memberitakan tentang Yesus Kristus ini, Paulus merasa bahwa dia bertanggung jawab untuk iman setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga Paulus tidak berbohong. Paulus tidak mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tetapi di sana Paulus merasa bahwa dia merasa bertanggung jawab atas setiap penyampaiannya, atas setiap penginjilannya yang disampaikan dan didengar oleh banyak orang. Supaya setiap orang yang mendengarnya bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki ketajaman menilai bertujuan supaya setiap kita tidak menjadi jemaat yang menerima atau menelan setiap pengajaran secara mentah-mentah tanpa mempertimbangkannya. Ketajaman di dalam kehidupan kita diperlukan karena kita harus menilai mana pengajaran yang membuat kita bertumbuh dan mana pengajaran yang membuat kita justru jauh daripada Tuhan. Kita sebagai jemaat tidak
tidak seperti orang-orang yang sembarangan. Kehidupan kita dipilih supaya kehidupan kita berbuah di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak serta-merta mengambil dan mengadopsi setiap pengajaran yang ada. Apalagi pengajaran tersebut yang menyenangkan hati, yang menyenangkan mata, dan yang menyenangkan pendengaran. Tetapi setiap kita mampu menilai apakah yang diajarkan di dalam penyampaian itu menekankan tentang Yesus Kristus dan ajarannya, dan apakah penyampaian tersebut membangun kita untuk bertumbuh. Itu adalah hal pertama yang harus kita miliki. Dan hal yang kedua adalah memiliki ketajaman untuk mendengar. Yang pertama adalah untuk menilai dan untuk melihat, dan yang kedua adalah ketajaman untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedikit maju kepada perkataan Paulus saat Paulus menjadi tahanan oleh karena keberadaannya dan penyampaiannya tidak diterima oleh Festus dan juga Raja Agripa dan juga orang-orang yang lainnya. Dia dijadikan salah satu tahanan. Dan ketika dia berada di dalam kapal bersama dengan tahanan yang lainnya, bersama dengan perwira dan bersama dengan prajurit-prajuritnya, di sana Paulus banyak menguatkan dan menasehati penumpang-penumpang tersebut. Dan di dalam hal ini kuasa Tuhan bekerja melalui Paulus bagi orang-orang yang ada di situ. Paulus menyatakan penglihatannya bahwa pada akhirnya nanti orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut akan selamat. Tidak dengan kapal mereka yang mengalami kerusakan dan kemudian karam, tetapi orang-orang di dalamnya tetap akan selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kemanusiaan kita, ketika kita dilanda kebimbangan, keterpurukan, itu terkadang membuat kita kurang peka untuk mendengar. Mendengar sesama kita, bahkan terlebih lagi mendengar Tuhan. Terlebih ketika perkataan firman Tuhan disampaikan, mungkin di dalam keterpurukan kita, di dalam kekhawatiran kita, kita menginginkan satu firman Tuhan yang menghiburkan kita, membuat kita lupa untuk keadaan sementara ini yang menyusahkan, membuat kita bahagia untuk sementara ini sebelum kita kembali pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa firman Tuhan lebih daripada itu. Firman Tuhan yang disampaikan bersifat menguatkan, bersifat menghibur, dan memimpin kita di dalam tujuan dan langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kita membutuhkan perkataan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar setiap firman yang disampaikan, mari kita memiliki kejelian dan ketajaman untuk mendengar. Apakah firman Tuhan yang disampaikan itu bertujuan untuk memberitakan Yesus Kristus, bertujuan untuk menyampaikan pengajaran Yesus Kristus, dan bertujuan untuk membangun setiap kita. Bukan hanya sekedar kita datang, mendengarkan pulang, dan kemudian kita berkata, saya tidak mendapat berkat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaiki cara dan pola pikir kita ketika kita datang merenungkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kehidupan kita kering, seperti ranting yang tidak mendapat nutrisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca perikop pada malam hari ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 28 ini, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari kehidupan Paulus, pelayanannya, dan bagaimana dia meneladankan dirinya kepada orang-orang yang ditemui sebagai bentuk penginjilan yang dilakukannya. Di dalam perikop 28 ini,
pasal 28 ini kita melihat bahwa di ayat yang pertama dikatakan kata kami, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, saya mengatakan bahwa yang menuliskan bagian ini sedang berada bersama-sama dengan Paulus. Penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Tabib Lukas. Dan kemungkinan besar Tabib Lukas sedang berada bersama dengan dia di dalam misi dan pelayanan yang sama. Sehingga ketika mereka sampai di sana, dia menuliskan kami tiba dengan selamat di sana. Lukas mencatat bahwa kehadiran mereka dan masa tinggal mereka di Pulau Malta adalah selama 3 bulan sambil menunggu datangnya kapal dari Alexandria. Dan selama 3 bulan itulah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan melalui hamba-hambanya ini. Kira-kira perenungan apa yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini, di dalam kedatangan Paulus dan juga rekan-rekan di dalam kapal yang menjadi tahanan di Pulau Malta ini? Yang pertama, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan bagi orang percaya dalam pemberitaan Injil itu sungguh nyata. Tuhan menyertai orang percaya di dalam menjalankan pemberitaan Injil. Mari kita melihat apa saja yang dialami oleh Paulus ketika dia tiba, bahkan sebelum dia tiba di pulau ini. Dikatakan bahwa dikisahkan di dalam pasal sebelumnya, yaitu di pasal 27, bahwa ketika pada saat di dalam perjalanan, kapal yang membawa Paulus dan tahanan lainnya itu mengalami badai, sehingga membuat orang-orang di dalamnya mabuk laut yang begitu luar biasa, sehingga membuat mereka tidak bisa makan selama berhari-hari. Hal pertama yang kita lihat adalah Paulus di sana tetap menjadi berkat. Paulus menasehati, Paulus menguatkan, dan Paulus menghiburkan. Dan ketika kedatangannya di Pulau Malta, kedatangannya pun juga menerapkan hal yang sama. Di sana mari kita melihat bahwa setiap hal yang dialami oleh Paulus tidak lepas daripada pertolongan Tuhan. Yang pertama, ketika dia datang, dia disambut oleh masyarakat sekitar dan dia diajak untuk menyalakan api unggun menghangatkan diri mereka oleh karena keadaan cuaca yang dingin dan hujan deras. Dan hal yang pertama yang terjadi adalah ketika Paulus mengibaskan ular beludak dari tangannya yang muncul, karena pada saat itu mereka mengumpulkan ranting-ranting dan kemudian muncullah seekor ular ini. Mungkin karena panasnya api sehingga membuat dia keluar dan kaget, dan kemudian dia menggigit tangan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ular beludak ini adalah ular yang bisanya mematikan. Dan kemungkinan pada saat itu belum ada obat yang mengobati gigitan daripada ular beludak ini untuk menghilangkan bisa ular tersebut. Dan pada saat itu masyarakat yang menilai, wah, nggak lama lagi pasti Paulus ini akan mati oleh karena gigitan ular tersebut. Tetapi ketika dinanti-nantikan lama-lamanya waktu, tidak ada satu hal yang terjadi. Sehingga judgement daripada masyarakat yang tadinya mengatakan bahwa Paulus ini adalah pembunuh, tidak akan dilepaskan dari bahaya sekalipun dia selamat dari laut. Judgement itu berubah menjadi, oh, Paulus ini adalah seorang dewa. Sekalipun dia mengalami bahaya, dia tidak merasakan bahaya tersebut dan dia diluputkan dari bahaya. Dan ini menjadi salah satu strategi yang mudah untuk melakukan penginjilan bagi orang-orang ini. Dan yang kedua adalah Paulus dalam kuasa Tuhan melakukan mukjizat.
Ketika dia diundang di rumah gubernur dan dijamu selama 3 hari, di sana ayah daripada gubernur Publius itu mengalami sakit disentri. Sakit disentri ini adalah penyakit yang sering kali terjadi di Pulau Malta. Dan di sana Paulus berdoa, menumpangkan tangannya dan melakukan mukjizat Tuhan. Dan ayah daripada gubernur itu menjadi sembuh. Ketika orang-orang mendengar dan melihat kabar itu, mereka pun akhirnya juga mendatangi Rasul Paulus dan juga tabib Lukas untuk meminta kesembuhan. Dan di sana Paulus serta tabib Lukas mengadakan pengobatan bagi mereka sehingga dikatakan mereka menjadi sembuh dalam pertolongan kuasa Tuhan. Sehingga masyarakat ini menjadi orang-orang yang menghormati kedatangan Paulus dan menyediakan segala keperluan mereka ketika mereka hendak meninggalkan Pulau Malta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehadiran Paulus? Bukankah kita melihat bahwa penyertaan Tuhan nyata, sehingga kehadiran Paulus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana dan menjadi penginjilan yang memberitakan nama Tuhan dan kabar tentang Tuhan. Di sini kita merenungkan bahwa orang percaya yang menjalankan tugas amanat agung Tuhan akan senantiasa berada di dalam penyertaan Tuhan. Sebab hanya kuasa-Nya lah yang mampu membuat kita bisa melakukannya. Sehingga bagi setiap kita yang telah diberikan kuasa di dalam pemberitaan Injil, apakah kita sudah siap dipakai menjadi alatnya? Dan apakah kita mau menjalankan amanat agung Tuhan? Bukankah amanat agung ini diberikan kepada setiap kita yang percaya? Mengapakah kita tidak melakukannya? Amanat agung Tuhan adalah supaya setiap kita memberitakan Injil, memberitakan kabarnya, supaya setiap orang menjadi percaya dan banyak orang diselamatkan. Mari bersama kita membagikan karya keselamatan Allah, sebab Dia telah memberikan penyertaannya kepada setiap kita. Dan marilah kita tidak menyia-nyiakan waktu. Marilah bersama-sama kita berani menjalankan tugas tanggung jawab ini, sebab Tuhan menyertai kita. Itu adalah perenungan kita bagian yang pertama, bahwa Tuhan menyertai setiap kita orang percaya di dalam pemberitaan Injil. Yang kedua adalah dalam bagian ini, kuasa Tuhan memperlengkapi orang percaya di dalam pemberitaan Injil. Yang pertama, penyertaan Tuhan ada, dan yang kedua, kuasa Tuhan memperlengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia dianugerahi kelebihan untuk menimbang, untuk menilai manakah yang baik dan manakah yang jahat. Allah memberikan anugerah ini supaya orang percaya memakainya untuk memuliakan Allah, supaya kehidupannya hanya memaknai dan hanya melakukan setiap kebenaran yang Allah nyatakan. Supaya hidupnya tidak mudah dikuasai oleh setiap kabar dan pemberitaan yang jahat, kabar dan pemberitaan yang palsu, tetapi supaya senantiasa dalam kehidupannya hanya memberitakan kabar tentang Yesus Kristus dan karyanya. Sehingga kita mampu membedakan manakah kuasa yang berasal dari Allah dan manakah kuasa yang berasal dari iblis yang jahat. Salah satunya adalah ketajaman menilai dan mendengar. Itu adalah kuasa yang memperlengkapi yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Tajam menilai dan tajam mendengar, mana yang merupakan pengajaran Tuhan dan mana yang bukan. Kuasa yang memperlengkapi yang dimaksudkan di sini adalah seperti ketika Yesus menyampaikan penyertaannya kepada para murid sebelum Dia naik ke surga, bahwa orang percaya diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus yang membuat mereka berani untuk menyampaikan kabar Injil. Yang pertama tandanya adalah
kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk mengusir setan yang hanya dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama yang lain dan bukan dengan cara yang lain. Seperti jimat, seperti ritual dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kuasa yang dilakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tanda bagi orang percaya, yaitu diberikan kuasa untuk melepaskan daripada si jahat. Yang kedua adalah orang percaya tidak akan mendapatkan celaka selama di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan kuasa ini, maka sudah pasti dia mengetahui setiap resiko yang akan dialami oleh para murid dan orang percaya yang akan memberitakan namanya, yaitu ancaman bahaya. Bahkan dikatakan mungkin saja dunia akan menolak. Untuk menanggapi itu, Yesus memberikan kuasa di sini, yaitu kuasa perlindungan supaya mereka tidak menjadi celaka. Tuhan memberikan kuasa melindungi, tetapi sekalipun jika pada saatnya Tuhan menghendaki bahaya itu terjadi kepada orang tersebut, orang percaya, maka semua itu tidak lepas daripada kontrol tangan Allah. Kita melihat bagaimana kehidupan pelayanan para rasul-rasul yang juga mengalami banyak ancaman dan bahaya. Tetapi bagaimana kita juga bisa melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi mereka. Ketika Tuhan masih memakai mereka dan pekerjaan misi mereka belum selesai, maka Tuhan melepaskan mereka dari segala ancaman bahaya. Dan ketika pada saatnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami bahaya, bahkan kematian martir, itu pun semua tidak lepas daripada kontrol tangan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah kuasa yang diberikan kepada orang percaya, kepada murid-murid, adalah kuasa melakukan mukjizat Allah. Mungkin pada saat ini atau masa ini tidak banyak orang yang memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Oleh karena kuasa melakukan mukjizat tidak diberikan sembarangan kepada orang-orang, tetapi diberikan kepada orang percaya dan hamba yang sungguh-sungguh berkenan kehidupannya bagi Tuhan. Tetapi di sini Tuhan memberikan kuasa kepada orang percaya, yaitu kuasa untuk menumpangkan tangan, yaitu kuasa untuk berdoa bagi orang sakit, bagi sesama yang mengalami pergumulan, yaitu kuasa menumpangkan tangan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang diperlengkapi dengan kuasa supaya mereka kembali mengingat bahwa di dalam nama Tuhan Yesuslah mereka melakukannya. Dan hanya di dalam pertolongan Tuhan Yesuslah mereka melakukannya. Supaya orang percaya, bahkan setiap kita yang memberitakan kabar Injil, tidak menjadi cepat sombong dan tidak menjadi cepat membanggakan diri. Oleh karena bukan kekuatan kitalah yang membuat kita bisa melakukannya, tetapi hanya oleh karena Tuhan. Tentu saja ketika kuasa itu diberikan kepada setiap kita atau bahkan para murid pada saat itu, bukan ketika mereka berdiam-diam diri saja dan tidak melakukan apa-apa kemudian mereka mendapat kuasa, tidak. Tetapi ada hal yang harus dikerjakan sebagai tugas tanggung jawabnya. Istilahnya bekerja dan kemudian mendapat upah. Di dalam pemberitaan Injil, penyampaian dan pelayanan mereka, setiap hal yang dihadapi Rasul Paulus ini, bahkan juga rasul-rasul lainnya, menjadikan setiap mereka semakin hari semakin diperlengkapi, semakin hari semakin memiliki kebijaksanaan dan kewibawaan sebagai pelayan dan sebagai murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara mereka menghadapi tantangan, bagaimana cara mereka mempertahankan iman, sehingga membuat mereka semakin banyak belajar di dalam mengambil setiap tindakan. Di
Di dalam bagian ini, refleksi bagi setiap kita adalah kuasa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kuasa Tuhan membuat kita mampu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi kecil hati. Jangan kita merasa bahwa kita tidak bisa. Percayalah, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Maka marilah setiap kita melakukannya, menjalankannya. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18, di sana disampaikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dan bagaimana kuasa Tuhan memperlengkapi orang percaya di dalam menjalankan amanat agungnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu pun akan sembuh. Kuasa Tuhan memperlengkapi orang percaya. Maukah kita diperlengkapi? Maukah kita menjadi alat Tuhan? Selama Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita, mari kita melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita mampu menjadi jemaat-jemaat yang jeli, teliti, dan memiliki ketajaman menilai serta mendengar akan setiap pengajaran dan setiap penyampaian yang kita terima. Sehingga kita mampu membedakan manakah pemberitaan-pemberitaan yang asli tentang Tuhan dan manakah pemberitaan-pemberitaan yang palsu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Selamat mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan selamat bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus menolong dan memperlengkapi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pemilihan Tuhan bagi setiap kami sebagai orang percaya. Ajari kami untuk kami mampu melakukan tanggung jawab dan tugas kami, yaitu memberitakan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan bagi orang lain. Supaya orang lain pun mengenal Tuhan, dan supaya orang lain pun menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, jadikanlah setiap kami pribadi-pribadi yang jeli, yang mampu menilai, yang mampu menimbang, manakah yang memberitakan tentang Tuhan dan manakah yang tidak memberitakan nama Tuhan. Bapa di sorga, pakailah kehidupan kami, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menggambarkan kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Mari yang pertama kita terus mendukung doa untuk pertumbuhan iman kerohanian jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat GKK Sidoarjo, juga bagi setiap keluarga kita dan bahkan bagi diri kita sendiri. Di dalam tantangan yang saat ini kita hadapi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita, yaitu kuasa iblis yang berusaha memisahkan kita dengan kuasa Tuhan. Di dalam zona nyaman, di dalam keadaan yang membuat kita malas, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya hanya kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita dan yang mengalahkan setiap kuasa jahat yang hendak menggerogoti iman kerohanian kita. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk peribadatan dan juga persekutuan-persekutuan yang tetap dilayankan kepada jemaat.
Kita berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung di sana. Kita berdoa untuk para tim diaken, hamba Tuhan yang juga melayani di sana, supaya senantiasa mereka tetap di dalam pertolongan Tuhan. Dan terlebih setiap jemaat yang mengikuti benar-benar memiliki kerinduan mengikuti dengan sungguh-sungguh, sehingga kehadiran mereka di dalam peribadatan dan di dalam persekutuan berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mendukung doa untuk penataan ulang yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, yang pada akhirnya nanti dipersiapkan untuk menyambut era normal baru, yang mungkin kita juga tidak tahu kapan daerah kita akan melakukan era normal baru. Tetapi mari kita terus mendukung di dalam doa supaya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dan kita terus mendukung doa juga untuk setiap kehidupan sesama kita, rekan-rekan kita, keluarga, jemaat Tuhan, supaya senantiasa di dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa, dan nanti kita akan sekaligus menutup di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa bersama-sama di hadapan-Mu, menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat-Mu di gereja ini, GKKA Sidoarjo. Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Memohon supaya Tuhan senantiasa menjagai setiap kami, memeliharakan kehidupan iman kami, bahkan kehidupan jasmani kami. Bapa di sorga, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Banyak sekali kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mungkin pada akhirnya membuat kami merasa nyaman jauh daripada Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah setiap kami. Rebut kami kembali Tuhan daripada kuasa-kuasa gelap, supaya kami tetap mampu mempertahankan iman kerohanian kami sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Bapa di sorga, berikanlah kepada setiap kami kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kerinduan untuk bersama-sama menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan untuk kehidupan gereja kami, kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk setiap peribadatan dan juga persekutuan yang sedang dijalankan. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan yang terlibat melayani di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap tim diaken, tim hamba Tuhan, dan tim multimedia yang juga bekerja di dalamnya. Berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Jagai mereka di dalam kesehatan mereka. Dan bahkan juga setiap kami yang mengikuti peribadatan dan persekutuan. Supaya setiap kami memiliki kerinduan hati yang begitu dalam, sungguh-sungguh mengikuti setiap peribadatan, dan kehadiran kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, untuk tetap memiliki sikap penghormatan kami sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga menyerahkan di dalam pertolongan-Mu untuk kehidupan jemaat masing-masing, di dalam pekerjaan usaha mereka, bahkan sampai saat ini jemaat yang juga mengalami kemerosotan di dalam hal perekonomian, atau yang sedang mengalami kesusahan, mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan, jamahlah setiap kehidupan kami. Tolonglah setiap kami, supaya kami tetap mampu berharap dan bersandar di dalam pertolongan Tuhan. Supaya kami hanya mampu melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapa di sorga, jagailah setiap kami. Pada saat ini kami juga menyerahkan untuk pemerintahan Indonesia, baik itu yang ada di pusat atau sampai yang ada di daerah-daerah, yang juga sedang mengusahakan persiapan penyambutan era kehidupan yang baru. Bapa, kami berdoa,
Biarlah kiranya Engkau memakai setiap pemerintahan kami, dan bahkan terlebih orang-orang percaya yang terlibat di dalamnya. Pakailah setiap mereka ya Tuhan. Bahkan juga berdoa bagi setiap masyarakat di dalamnya, yang pada nantinya juga akan menyesuaikan kehidupan yang lama untuk menuju kehidupan yang baru. Supaya setiap masyarakat Indonesia memiliki ketaatan dan telinga yang mau mendengar untuk setiap protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah demi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Tuhan, lawatlah Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia. Indonesia milik-Mu Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya kuasa Tuhan yang senantiasa dinyatakan untuk Indonesia, bahkan juga untuk setiap kami. Kami juga terus berdoa Tuhan, jadikanlah setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya jemaat yang mendengar, tetapi jemaat yang mampu melakukan firman Tuhan. Terlebih, kami memiliki kejelian untuk menilai manakah pengajaran Tuhan yang menguatkan iman kami, dan manakah pengajaran Tuhan yang justru akan membawa kami di dalam kelemahan iman. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami sepanjang waktu ini. Biarlah ketika kami selesai mendengarkan dan mengikuti persekutuan ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau dibentuk dan diubahkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah setiap persekutuan kami, biarlah setiap persekutuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari bersama kita pujikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.